eksklusif di FYP. Denanda, makasih loh pagi-pagi sudah di FYP. Ih, Apa kabar? alhamdulillah. Tapi kok ini pertama kali loh aku syuting. Iya, syuting lagi. Setelah berapa lama? Yang terakhir kita itu, Oh, jadi udah lama. Aduh, alhamdulillah senang banget. Harus dong semangat lagi ya kakak. dari tadi, dari gini, deg-degan. Iya. Akhirnya berani tampil depan umum lagi. Ya, masih kalau berani sih belum sih sebenarnya, masih nggak gampang. Cuma Hidup kan terus berjalan. hidup terus berjalan. Sebegitu kena mentalnya kah? Iya. Apa yang dirasa ketika ketemu banyak orang ngerasa dia benci gue gitu? Iya. Aduh, sampai gemeter kaki. Berasa kayaknya pasti semua orang marah sama aku, pasti semua orang nggak suka sama aku, pasti semua orang benci sama aku, dan aku mengerti kenapa gitu. Aku bisa memahami itu. Jadi di pikiran tuh semua benci. Iya. Padahal kenyataannya juga kan makin kesini orang juga mulai terbuka dan ya pro kontra masih tetap ada mungkin. Tapi tetap juga banyak juga yang akhirnya terbuka mengerti, oh ternyata. Iya. Kita bahas satu-satu boleh ya? Bismillah. Kita urai satu-satu ya, izin ya. Insya Allah yuk, bismillah. Oke, kita akan bahas satu demi satu. Kita mulai dengan yang pertama. Apakah benar kalau Denada, momen haru Denada dan keluarga Resa Rizky nangis berpelukan? Itu terjadi ketika, lengkap itu ketika lebaran ya? Lengkap, ada Tante Rati, ada Om Dino, ada Sheila, sepupu aku, ada Nadia juga sepupu aku, ada suaminya Sheila juga, ada anaknya. Itu terjadinya di momennya pas lebaran. Dan Resa. Dan Resa tentunya, tapi kalau ketemu sama Resa sama Sheila itu kan Kedua sebelumnya. kalinya. Jadi itu udah kedua kalinya ketemu. Jadi awal tuh kan ketemu Resa itu ketika bulan Ramadan ya? Iya. Itu yang pas pertama kali ketemu dan Resa aja. Iya, Resa sama Sheila waktu itu. Gimana rasanya, percakapannya, awkward gak? Sejujurnya aku berapa hari sebelum itu nggak bisa tidur, gitu. Udah nggak bisa tidur karena kan sebenarnya aku pun sangat amat menginginkan adanya pertemuan itu. Jadi aku udah kayak ayo ketemu. Tapi qadarullah ya memang hari itu akhirnya Allah izinkan Jadi kita ketemu. meminta ketemu itu sudah berkali-kali. Berkali-kali ya. Tapi kepengen memang ketemu. segala macam alasan, Iyalah. waktu Bisa apapun itulah. Tidak alasannya. terjadi hari Terjadi, itu. alhamdulillah memang terjadi hari itu, berarti itu udah terbaik ya. Tapi di saat itu Tante Rati belum bisa. Waktu itu memang aku tuh sempat ngomong gitu sama Resa bahwa ayo, aku bilang di terakhir kali sampai akhirnya kita ketemu gitu. Aku bilang sama Resa bahwa ayo, aku bilang ini antara ibu sama kamu, aku bilang gitu. Jadi ayo kita ketemu Nang, aku bilang gitu. Dan aku inget banget itu saat aku ngomong sama dia bahwa akhirnya panggilan yang aku panggil, yang sebenarnya itu adalah panggilan yang udah lama ada di kepala aku, akan aku panggil dia dengan itu gitu. Nang, lanang anak laki-laki. Nang. Selama ini manggilnya Resa. Resa dan Akhirnya Nang gitu. Dan itu memang udah selalu ada di pikiran aku gitu, bahwa aku akan panggil dia Nang gitu. Dan aku memanggil diriku pun dengan ibu, memanggil diriku pun dengan ibu.
selama ini kamu manggil Resa itu dengan Resa, lalu Resa manggil Denada dengan panggil Mbak. Iya. Oke, rasanya gimana sih selama 24 tahun? Kan kamu tahu ya, Iya. dia adalah anakku. Iya. Tapi dia menganggap aku adalah sepupunya. Iya. Rasanya tuh gimana? Rasanya itu justru menjadi begitu terasa luar biasa di saat pertama kali aku mendengar dan membaca dia memanggil aku Ibu, ibu. di pertemuan itu. Iya kan sebelumnya kan coba di WhatsApp kan. Oh ya, WhatsApp juga udah. Pada saat aku bilang, Nang ini antara kamu dan ibu, aku bilang ayo kita ketemu. Pada saat aku bilang gitu, dia bales kalau nggak salah ya, dia bilang, iya bu gitu. Itu udah kayak gitu, rasanya kayak aku sudah membayangkan dan menginginkan momen ini lama sekali. Yang menarik adalah ketika pertemuan yang kedua, Ya, ketika lengkap, itu katanya bukan kamu tuh lagi perjalanan ke Singapura. iya. Jadi itu posisi terjadi akan terjadi pertemuan itu kabarnya tuh ketika kamu ada di mana? di dalam pesawat. Jadi sebelum aku naik pesawat tuh aku udah teleponan sama Resa juga, sama Sheila juga gitu. Dan udah telepon-teleponan dari sebelum naik pesawat, udah telepon-teleponan, WhatsAppan, akhirnya telepon-teleponan. Tapi aku udah perjalanan, ini internasional kan, jadi udah perjalanan masuk keluar bea imigrasi, udah masuk ke dalam gate, udah masuk ke dalam pesawat, udah duduk, masih telepon-teleponan, udah duduk sama Mbak Risna juga, manajer aku. Teleponannya ada tentang kesepakatan terjadi pertemuan atau tidak? Iya, gitu bahwa kita mau merencanakan pertemuan di hari berikutnya supaya semua bisa bertemu, yaitu Tante Rati, Om Dino juga gitu. Akhirnya masuk pesawat di kondisi masih Udah telepon. duduk, masih teleponan, begini udah duduk. Dan aku kayaknya nggak sadar, kayaknya aku ngomongnya agak kenceng karena kan volumenya. volume aku ngomongnya agak keras gitu. Jadi Sama kayaknya sebelah tuh iya karena kan excited. Iya jadi gimana baiknya? Iya tapi ini aku udah dalam pesawat, aku bilang gitu. Gimana ya? Ya udah gini deh kalau emang tadinya mikir ya udah apa naik pesawat besok pagi-pagi balik ke Jakarta aja. Terus Mbak Risna bilang daripada gitu mendingan sekarang aja turun dari pesawat. Aku kan udah kayak antara tunggu deh. Antara kenyataan bahwa aku udah duduk dalam pesawat, ada bagasi, aku udah orang terakhir, udah gak ada orang masuk lagi. Ini pintu aku udah lihat itu udah mau ditutup. Udah Mbak Pramugari tuh udah mau gitu. Orang yang pegang manifest tuh udah keluar soalnya. Antara kayak gitu sama antara I have to do it gitu. Aku harus bikin ini sekarang. Akhirnya aku cuma oke, bismillah. Aku keluar sekarang, aku tutup, aku cuma ngeliat ke sebelahku ada suami istri gitu, sebelahnya istrinya. Terus aku cuma gini, Ibu mohon maaf. Kayaknya karena aku ngomongnya volumenya agak keras, sebelumnya agak kenceng. Jadi beliau bisa dengar. Mereka tahu kondisi. Jadi tahu kondisinya, jadi beliau begitu aku bilang, Ibu mohon maaf. Silahkan. Langsung kayak begitu. Jadi aku langsung keluar. Maaf Ibu, maaf Bapak, saya mohon maaf. Silakan, gak apa-apa. Semua Silakan. satu pesawat itu? Semua. Aku keluar pun, aku ngomong ketemu dengan Mbak Pramugari, aku bilang, Mbak mohon maaf sekali. Saya bilang, tapi saya tiba-tiba harus turun, saya bilang gitu. Kaget kan dia karena dia gak tahu gitu. Terus aku bilang, ada apa Bu? Saya ada urusan keluarga yang saya harus kerjakan. Saya harus mohon maaf, saya bilang gitu, mohon maaf. Oke. Aku buka topi, aku buka masker. Sebelumnya pakai topi ya. Karena sebegitu kamu gak percaya diri depan umum mungkin. Iya. Ketika buka masker, buka topi, baru nge gitu. Langsung masuk. Oh oke gitu. Begitu keluar ada bapak-bapak yang ground staff-nya juga kan. So aku bilang, Bapak mohon maaf, saya tahu saya merepotkan. Aku bilang gitu, saya tahu saya akan menyulitkan. Tapi saya mohon maaf, saya harus turun dari pesawat. Saya bilang gitu. Saya harus turun dari pesawat. Dan semua orang mendukung dan mensupport. Semua. Penumpang-penumpang semua ground staff-nya dari penerbangan itu saya nggak bisa sebutin penerbangan apa. Saya mengucapkan terima kasih buat semua Mas, Bapak, Mbak, semua yang udah menolong saya, bantuin saya, nganterin saya, turun ngambilin lagi bagasi saya di dalam pesawat, turunin saya.
antar lagi saya ke imigrasi. Terima kasih buat bapak-bapak semuanya yang bertugas di imigrasi. Saya langsung dikasih lagi. Saya ditanya kenapa, saya bilang saya urusan keluarga. Mungkin karena beliau-beliau juga sudah dengar, sudah tahu apa gitu. Jadi karena ini tuh kan sebetulnya masalah keluarga tapi sudah menjadi konsumsi publik satu Indonesia. Ketika ada titik terang semuanya ingin mensupport, ayo. Karena semuanya juga tidak mau itu terjadi dan mau ini yang terjadi. Alhamdulillah, qadarullah, semuanya pertolongan Allah. Dan akhirnya terjadi pertemuan. Akhirnya terjadi pertemuan, alhamdulillah. Masih sempet kayak ini beneran akan terjadi apa enggak ya? Ini beneran apa enggak ini ya? Jadi sampai detik-detik pun aku masih merasa kayak ya apa enggak gitu. Yang sebetulnya selama 24 tahun pun sebetulnya pertemuan terjadi tapi kondisinya berbeda. Betul. Karena sebuah kejadian itu akhirnya pertemuannya jadi terasa sangat berbeda saat itu ya. Iya. Nah tapi ada sebuah video yang menyebutkan bahwa alasan kenapa Denada ini selama ini merahasiakan. Kita coba lihat videonya nanti kita jelaskan ya. Yuk kita lihat ini. Oh. Jadi selama ini kan ya tadi kita bahas. Kamu tuh anak aku. Tapi ketika lihat dia bahagia dengan keluarganya, kamu gak tega untuk merusak itu? Karena kan itu yang aku gak bisa berikan kepada dia pada saat itu. Tapi itu bisa diberikan, bayangan aku itu bisa diberikan oleh Om Nino dan Tante Rate. Jadi dia bisa melihat di rumahnya itu sosoknya tuh semuanya tuh lengkap gitu loh. Ada ibu, ada bapak. Ada ibu, ada bapak, dan Ada anak-anak. ada anak-anak semuanya. Di rumah yang ideal, di rumah yang seharusnya yang aku pikir saat itu harusnya lebih baik buat dia gitu. Oke. Nyesel nggak? Nyesel pasti ya. Dan aku merasa nggak akan ada satupun apapun yang bisa aku lakukan dari sekarang sampai seluruh akhir hidup aku dan seluruh hidup aku untuk bisa membayar penyesalan itu, untuk bisa mengobati penyesalan itu, nggak ada. Oke. Tidak ada panggilan ibu, nang, ibu, anak. Apakah selepas tanggung jawabnya itu lepas banget atau sebetulnya selama ini kamu memberikan perhatian-perhatian yang mungkin tidak diketahui oleh Resa sebagai anak dan baru tahu sekarang? Iya. Adakah? Ada. Contoh? Finansial itu, alhamdulillah. Sebetulnya? Ya, ada. Finansial itu aku berikan kepada melalui mama. Oh, melalui mama. Ada juga langsung ke Tante Ratih. Ada juga yang langsung ke Resa. Resanya. Iya. Walaupun saat itu Resa, oh sepupu aku baik, kasih ini mungkin. Ya, mungkin. Tapi pokoknya itu ada semua. Selain itu juga di luar itu, aku juga selalu, makasih ya, aku juga, jadi yang jadi mata aku tuh mama. Sama dulu almarhumah ibu, nenek. Aku panggilnya ibu. Jadi setiap apa perkembangannya, dia lagi bagaimana, dan pokoknya obrolan-obrolan antara kita. Jadi lucu, salah satu hal yang aku rindukan dulu kan, kalau aku mama sama almarhumah, jadi almarhumah mama, almarhumah ibu tuh kita dulu salah satu yang kita selalu omongin tuh kayak misalnya itu ganteng loh Resa gitu. Jadi itu tuh selalu jadi hal yang dia tuh pemberani loh, itu dia tuh jiwanya tuh luar biasa, sangat amat bisa diandalkan gitu sebagai seorang anak laki-laki, tegap, tinggi. Itu kan selalu jadi omongan antara kita, tapi kan yang nggak pernah aku bisa ngomongin sama dia gitu. Dan ini kemarin tuh akhirnya aku pertama kali aku bisa ngomongin itu langsung sama dia. Aku bilang anak ibu ganteng, aku bilang gitu. Aku senang. Senang banget rasanya pada saat aku bisa ngomong itu langsung sama dia. Gitu. Yang sebenarnya ini tertahan pengen menyampaikan langsung. Jadi sebetulnya ada hikmahnya ya ini ya? Iya, aku selalu bilang bahwa Allah izinkan ini terjadi dengan cara yang seperti ini. Berarti karena ini memang adalah
akan jadi yang terbaik untuk aku dan insya Allah untuk semua. Gitu. Jadi di satu sisi iya aku kena mental, tapi di sisi lain aku lega. Sekarang aku udah bisa ngomong apapun yang aku mau omongin sama dia, mencurahkan kasih sayang sebagaimanapun aku bisa, walaupun step by step. Aku juga menghormati dia, menghargai dia, prosesnya dia juga. Untuk dia bisa memaafkan aku dan dia mau ketemu aku dan dia mau memanggil aku ibu dan dia mau aku panggil Nang dan dia mau, itu aja buat aku udah aku syukuri ya. Jadi itu tuh bentuk, aduh aku ngomongin takut berlebihan juga. Bentuk pengorbanan tanda kutip dari seorang ibu yang tidak mau mengganggu kebahagiaan anaknya dengan keluarga barunya. Mungkin ya. Iya, dan juga mungkin ada juga di mana momen-momen yang aku juga kayak merasa ini udah kayak begini, picture perfect itu yang selalu aku omongin. Iya selalu aku omongin gitu, kayak udah picture perfect. Tapi ternyata yang perfect buat Resa sekarang adalah dengan ibu kandungnya. Alhamdulillah. Itu kan perjalanan hidup namanya ya. Proses perjalanan hidup yang panjang kan. Ini juga masih ada grafis yang lain lagi kita lihat ini. Apakah benar kalau pihak Denada tanggapi celotehan Resa Rosano soal sang ayah yang disebut pria Aceh? Oh iya, kita mungkin lihat videonya dulu aja ya. Ketika Resa beberapa waktu yang lalu, kan penasaran publik itu salah satunya adalah siapa ayah biologis dari Resa. Dan Resa sempat di sebuah video berkata seperti ini. Kita lihat dulu tayangan. Kasih clue. Resa pernah ketemu? Belum. Resa tahu dari Denada sebagai ibunya atau dari orang lain? Jadi memang sampai saat ini banyak hal-hal yang kita belum ngobrol lah. Apakah benar beliau orang Aceh? Pokoknya orang Indonesia. Orang Indonesia. Tapi yang pasti aku mau minta maaf dulu sebelumnya karena banyak sekali kayaknya yang jadi spekulasi ke beberapa nama-nama. Benar, Iwake. Terus siapa lagi ya? Tekurian. Ya, minta maaf ya, bukan Tekurian, bukan. Iwake bukan. Ada banyak nama, kasihan. Jadi aku minta maaf sekali lagi untuk yang tersangkut paut, Mas Aji. Oh iya. Pangestu kalau nggak salah. Aji Pangestu juga. Sampai ada kemarin juga sampai mohon maaf untuk keluarga Bapak Amin Rais juga mohon maaf. Sampai ada beberapa nama-nama lain juga, ya aku minta maaf sekali gitu. Bukan ya. Pasti. Kenapa? Pertimbangan apa Denada merahasiakan ayah biologis dari Resa? Buat aku, dia sudah memutuskan untuk tidak berada di hidup kami. Buat apa? Jadi selamanya akan dikubur dalam-dalam. Tapi untuk Resa akan dikatakan suatu saat. Suatu saat. Tapi untuk publik tidak. Buat apa? Buat apa? Aku sudah memaafkan dia dan aku tidak mau menyalahkan dia. Tapi buat apa? Dia sudah memutuskan untuk tidak mau menjadi bagian dari kehidupan kami. Dan sudah... Oke. Tidak ada komunikasi sama sekali? Nggak ada. Aku pun sesungguhnya nggak tahu apakah yang bersangkutan juga masih, mohon maaf, masih ada hidup atau enggak pun aku nggak tahu. Jadi ketika perpisahan itu terjadi itu dengan bapaknya Resa itu, boleh jawab boleh enggak? Ketika Denada masih mengandung Resa. Ya. Bisa
dibayangkan ketika saat itu Denada sedang berkibar, sedang terkenal-terkenalnya di masa remaja. Mungkin sebuah kesalahan ya Dek, terjadi mungkin ya. Saya anggap kesalahan. Yang aku lakukan, ya, Ya. itu kesalahan. Akhirnya berasa hancur semua. Ya. Tapi tanggung jawab tidak menggugurkan Iya, sampai lahir. iya, Dan saat itu Mama Emily Contessa menjaga mental anaknya, menjaga juga mental cucunya. dia berusaha untuk melakukan apa yang dia anggap mungkin terbaik. Berusaha melindungi, berusaha menjaga anaknya, cucunya. Sampai usia 24 tahun itu. Kalau mama masih ada mungkin meninggal kejadian. Ya mungkin akan terjadi pertemuan dalam kondisi baik-baik saja. Karena 24 tahun ini terjadi karena ketika Mama pergi, hanya tidak ada yang menjaga. Mungkin ya, betul gitu ya? Itu ternyata. Kita juga masih ada grafis yang terakhir ini dia. Denada berencana membawa Reza bertemu putrinya Aisyah di Singapura. Oh iya, reaksi Aisyah gimana ketika tahu? Iya. Dia tahu dari berita atau Aisyah nggak tahu sama sekali. Tahu. Akhirnya tahu. Oh, akhirnya dari Tahu. Aku Oh kamu cerita? langsung gimana aku cerita. Jadi proses memberi pada saat berita itu mulai keluar, aku kan butuh waktu sekian lama untuk aku Menguatkan. berdealing dengan diriku sendiri gitu. Damai dengan keadaan. Iya, lalu aku bilang pada saat itu, oke, aku tidak mau apa kesalahan yang pernah aku lakukan ini terulang kembali gitu. Jadi aku mau Aisyah harus tahu ini dan dia harus tahu ini dari mulutku sendiri. Itu makanya aku buru-buru, aku sempetin ke sana karena aku mau kasih tahu sama dia, aku mau ngomong sama dia gitu. ngomong tentang kejadian masa lalu dan juga kenyataan yang Kenyataan, sekarang. betul. Dan dia baru tahu ternyata punya kakak. Iya. Ya, tapi aku juga pada saat aku mau ngomong sama Aisyah juga aku minta bantuan konsultasi gitu ya sama ahli-ahli, sama psikolog dan lain sebagainya, bagaimana caranya sebaiknya. Begitu juga pada saat aku mau ketemu dengan Reza pun aku minta bantuan dari psikolog ya, dari Intan yang udah banyak bantuin aku juga. Dan pada saat itu ya Aisyah menerima Alhamdulillah. akan terjadi pertemuan Reza dan Aisyah. Iya, itu sebenarnya aku juga udah ngomong sama Reza, aku bilang, "Nang, ayo ke Singapura yuk, Nang, ayo," gitu, biar ketemu sama adeknya, aku bilang gitu. Reza juga udah bilang, "Ayo, ibu mau." Iya. Waduh senang banget pas itu ya. Iya, itu mungkin pasti kebahagiaannya Iya. nanti paling besar di aku. Dan ini yang terbaik untuk semua pihak. Insya Allah. Tidak usah berkecil hati lagi, semua juga mungkin ketika di posisi Denada mungkin kebingungan, kecemasan, dan ya terjadi seperti ini. Karena hidup kan nggak ada yang lari ke belakang, tapi kita hidup lari ke depan. Ya. Juga ikatan batin seorang anak dan ibu tidak akan pernah bisa terpisahkan sampai kapanpun juga. Dan kembali Denada, selamat datang di dunia hiburan Indonesia. Kembali keluar Semangat, kakak, semangat. bahagia. Ya. Ya. Semuanya baik-baik saja dan Ya. akan lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih sudah hadir di sini, sudah bercerita. Ya. Makasih ya. Alhamdulillah. Semangat ya kakak. Semangat terus, karena kan hidup terus maju ke depan. Amin. Ya. Aduh. Sekarang juga karena Denada di balik tangisannya ada kebahagiaan. Ya. Ada yang bahagia juga. Iya nih. Ada yang lagi ulang tahun. Iya. Si Amoy. Si Amoy, anakku ulang tahun. Ulang tahun Makan-makan gak nih? kedua hari ini. Makan-makan gak? Iya, nanti. Hari ini kayaknya sudah mencium bau kue. Udah tuh, aku udah bawain makanan banyak banget. Oh iya dah. Dan dia semangat banget mau ulang tahun udah pakai baju princess. Beneran. Udah kita kembali lagi ya bersama dengan Lili yang ulang tahun. Tetap di sini DPP Forever. Warrior Bike.